Rasulullah SAW tetap di perang Uhud, di Uhud. Keberanian dan kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa bahaya. 1. Rasulullah SAW bersama-sama sahabatnya tetap dalam perang Uhud. Di Uhud ya. Di antara sahabat-sahabatnya itu ialah Abu Bakar, Umar dan Ali. 2. Dalam perang itu beliau ditimpa kesusahan dan bahaya yang besar, tetapi sekalipun demikian dapat diterima dengan teguh dan kesabaran hati apa yang diberikan Allah kepadanya itu. Sabar Nabi. Diserbu orang, luka-luka, ya sabar. Namanya perang, memang gitu. Kita terbunuh atau kita membunuh. Itu dalam perang, kalau sudah dalam perang ya. 3. Suatu ketika datanglah seorang bernama Ubay bin Khalaf kepada Nabi hendak membunuh. Datang dia hendak membunuh. Dengan cepat beliau mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya. Jadi pertahanan itu sudah berantakan ya. Sampai mereka bisa mendekati Nabi itu seukuran lemparan tombak lah paling jauhnya. Ubay bin Khalafnya datang dia, ingin menyerang Nabi. Jadi sudah ring-ring pengaman-pengaman Nabi itu sudah berserakan. Dengan cepat beliau mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya, lalu ditusukkan kepadanya. Coba Nabi membunuh. Maka dalam hadis Nabi katakan orang yang paling keras siksanya nanti di neraka orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Ya, orang kan bertanya, ya membunuh Nabi wajarlah Nabi dibunuhnya. Ini dibunuh Nabi kok bisa keras juga? Iya. Nabi itu adalah orang yang paling sayang, paling lembut hatinya. Para nabi itu hatinya lembut. Tapi ketika dia sampai tega untuk membunuh, ketika Nabi itu sudah tega dia untuk membunuh orang itu memang orang itu udah kurang ajar. Makanya di sebelah Nabi dikatakan Nabi orang yang paling keras siksanya yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Lalu ditusukkan kepadanya hingga menyebabkan kematiannya. Hanya sekali itulah Rasulullah dalam seumur hidupnya membunuh orang. 4. Dalam perang itu beliau terperosok ke dalam sebuah lubang. Yang menggali lubang itu ialah Amr bin Ar-Rahib, dan diberi tutup agar orang-orang Islam terperosok ke dalamnya, dibuat jebakan. Hingga lukalah 2 lututnya dan jatuh pingsan Nabi. Pingsan Nabi sampai berarti dalam lubangnya itu. Seorang musyrik melemparinya. Di antara orang-orang yang melempar itu batu kepada Rasulullah adalah Uqbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad saudaranya di sini pihak kaum muslimin. Uqbahnya di pihak musyrikin. Sa'ad membela Nabi, saudaranya melempari Nabi pakai batu. Yang satu melindungi kehidupan Nabi, yang satu pingin membunuh Nabi. Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qumnah. Dia melemparinya dengan batu hingga berdarahlah muka Nabi, wajah Nabi, luka pipinya dan pecah gigi seri dan 2 gigi mukanya, serta luka pula 2 pelipisnya. Ketika Rasulullah mendapat luka di tubuh dan wajahnya, beliau berkata, bagaimana suatu golongan yang melukai wajah nabinya itu dapat bahagia? Gimana mereka akan beruntung, akan menang? Itu dia.
Begitu pula sahabatnya yang mempertahankan beliau menderita luka parah yang banyak juga. Allah Ta'ala juga berfirman, laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu. Apakah Allah akan terima taubat mereka atau Allah siksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ini nampaknya sebab turun ayatnya pada kasus kunut, terbunuhnya Ahlul Quran. Ketika Rasulullah berjalan sampai di lembah gunung, datanglah putrinya Fatimah, lalu membasuh darah yang berada di tubuh ayahnya itu, sedangkan menantunya Ali yang menuangkan airnya. Setelah itu Fatimah mengambil sepotong tikar lalu dibakarnya, dan kemudian debunya itu ditambalkan pada luka ayahnya tadi, maka tertahanlah aliran darah itu. Berhenti darahnya. Itu yang terjadi ketika Rasulullah di perang Uhud. Kisah perang Uhud ni yang lebih lengkap kalau terjemahan bahasa Indonesianya, tarikh Islam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Tarikh Islam. Ustaz punya itu ejaan lama oe itu yang Ustaz punya. Sekarang sudah keluar cetakannya yang ejaannya sudah diperbaiki. Untuk zamannya Kiai Haji Munawar Khalil itu menulis itu sangat hebat, literaturnya, bacaan, sumber bacaannya. Sampai Jenderal Sudirman itu ketika jumpa sama Kiai Haji Munawar Khalil, dia bilang, buku Pak Kiai lah yang saya baca-baca selama saya memimpin perang gerilya. Kalau orang-orang yang tak apa-apa itu asyik apa jimat Jenderal Sudirman, jimat Jenderal Sudirman, senjata rahasia Jenderal Sudirman, tak apa-apa, klinik-klinik, dibawa khurafat isinya. Jenderal Sudirman jumpa sama Kiai Haji Munawar Khalil, dia bilang, selama saya perang gerilya itu buku kiai lah atau ustaz lah yang saya baca-baca, dan yang anak baca dari buku beliau, masya Allah, beliau itu seorang yang mengikuti al-haq, seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Untuk zamannya itu adalah buku yang sangat bagus, dan untuk zaman ini juga masih seperti itu. Kalau ada uang beli buku itu. Seorang penuntut ilmu harus punya perpustakaan, walaupun kecil. Dia harus punya ini. Buku-buku yang dipelajari ini simpan baik-baik. Bukan nanti masa lalu harganya mahal, bukan. Bukan itu aja keuntungannya. Nanti masa depan itu buku itu akan berguna. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi punya perpustakaan, beli buku, simpan, baca, simpan baik-baik, jangan makan rayap. Jangan rayap yang baca. Kalau rayap yang baca sama huruf-hurufnya dimakannya. Itu pun nggak pintar dia. Udah sama huruf-hurufnya pun makannya nggak pintar dia.